wabarakatuh. Saya Danis Farina, NIM 856606249. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salut Mentari Muara Enim. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan praktikum kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik. Tujuannya, yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatikan dua buah benda bermuatan. Di sini, alat dan bahan yang digunakan ada bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol, nilon, plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas kecil. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah bola pingpong. Lalu saya akan menggosokkan plastik ke lengan baju saya seperti ini. Setelah itu, saya akan dekatkan plastik ke bola pingpong. Yang terjadi tarik-menarik sehingga dapat menarik bola pingpong yang netral. Plastik yang digesekkan dengan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis, menyebabkan kehilangan elektron yang bermuatan positif dan bisa menarik bola pingpong yang bersifat netral. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan sisir plastik, buku, dan potongan kertas kecil. Saya akan menggosokkan sisir plastik kepada buku ini. Tulis. Lalu saya akan mendekatkan sisir kepada potongan kertas. Di sini potongan kertas kecil menempel ke sisir plastik. Hal ini menunjukkan adanya gaya listrik statis antara buku dan sisir karena muatannya yang berbeda. Yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan wol, nilon, dan plastik. Ketiga barang ini akan saya gosokkan ke bola pingpong. Pertama, saya di sini menggunakan wol yang akan saya gosokkan kepada bola pingpong. Ini. Yang terjadi di sini, kedua bola pingpong bermuatan positif, sehingga saling tarik-menarik. Berikutnya, saya akan menggunakan nilon yang akan saya gosokkan ke bola pingpong. Yang terjadi
Jadi, di sini setelah saya menggosokkan nilon ke bola pingpong, yang terjadi adalah tolak-menolak karena bermuatan negatif yang sama. Yang selanjutnya, saya akan menggunakan plastik yang akan saya gosokkan ke bola pingpong. Setelah saya menggosokkan plastik ke bola pingpong, yang terjadi adalah saling tolak-menolak karena bermuatan negatif yang sama. Kesimpulan dari praktikum ini adalah benda bermuatan listrik yang sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda bermuatan tidak sejenis positif dengan negatif akan saling tarik-menarik. Semua di sini saya akan melakukan praktikum percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada baterai 1,5 volt 3 buah, 3, kabel penjepit secukupnya, yaitu ada yang warna merah dan warna hitam, bola lampu 2,5 volt, dudukan baterai, terus ada besi, tembaga, sendok, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, plastik, air keran atau air biasa, dan air garam. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan besi yang akan saya jepitkan kepada jepitan buaya seperti ini. Di sini yang terjadi, lampunya menyala. Jadi, besi termasuk konduktor. Yang kedua, saya akan melakukan kepada tembaga. Yang terjadi pada tembaga, di sini lampunya menyala. Jadi, tembaga termasuk konduktor. Berikutnya, saya akan memakai sendok yang akan saya ini, dan yang satunya seperti ini. Lampunya menyala, sendok termasuk konduktor. Lalu, saya akan menggunakan kayu. Di sini, kayu yang terjadi lampunya tidak menyala dan kayu tidak termasuk konduktor. Berikutnya dengan karet penghapus. Yang terjadi, lampu tidak menyala, yang artinya karet penghapus tidak termasuk konduktor. Selanjutnya dengan grafit atau mata pensil. Di sini
sini lampunya menyala tetapi agak redup. Grafit atau mata pensil termasuk konduktor. Lalu dengan plastik. Di sini yang terjadi lampu tidak menyala, yang artinya plastik tidak termasuk konduktor. Berikutnya dengan kertas. Kertas di sini lampunya tidak menyala. Kertas juga bukan termasuk konduktor. Selanjutnya, saya akan menggunakan air keran atau air biasa. Di sini, air keran menunjukkan lampunya tidak menyala, dan yang terjadi, air keran tidak termasuk konduktor. Berikutnya, kepada air garam. Di sini, yang terjadi pada air garam, lampunya menyala, tetapi redup. Air garam termasuk konduktor. Untuk kesimpulan dari praktikum ini adalah arus listrik yang aliran muatan dari potensial tinggi ke rendah dan tegangan listrik adalah dorongan yang menyebabkan arus mengalir. Untuk percobaan selanjutnya, di sini adalah tegangan listrik. Untuk langkah pertama, saya sudah menyiapkan satu buah baterai. Tegangan listrik pada satu buah baterai, lampunya menyala redup. Lalu, di sini saya menyiapkan dua buah baterai. Tegangan listrik pada dua baterai, lampunya menyala lebih terang dari sebelumnya. Saya sudah menyiapkan 3 buah baterai dan juga penjepit buaya. Di sini saya akan capit. Tegangan listrik menggunakan 3 buah baterai, lampunya menyala sangat terang. Di sini, saya akan melakukan praktikum percobaan energi listrik. Saya sudah menyiapkan termometer, korek api, rangkaian listrik, dan lilitan kawat. Langkah pertama, saya akan meletakkan lilitan kawat kepada kedua capit buaya seperti ini. Di sini bisa dilihat setelah saya capitkan lilitan kawat tadi, lampunya menyala. Kemudian akan saya tunggu beberapa saat untuk mengukur suhu menggunakan termometer. Setelah saya biarkan beberapa saat, di sini saya akan meletakkan ujung termometer pada lilitan kawat. Seperti ini. Di sini suhunya menunjukkan
33,3 derajat Celcius. Berikutnya, di sini saya sudah menyiapkan pentol korek api. Lalu, saya akan meletakkannya di lilitan kawat seperti ini. Akan saya tunggu beberapa saat untuk mengamati apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, pentol korek api menyala. Karena suhunya meningkat. Kenaikan suhu pada termometer dan menyalanya pentolan korek api karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Itulah praktikum yang telah saya lakukan tentang kelistrikan. Yang pertama, percobaan muatan listrik. Yang kedua, percobaan arus dan tegangan listrik. Dan yang ketiga, percobaan energi listrik.